Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP diminta untuk memecat seluruh komisioner KPU RI. Mereka dinilai secara terang-terangan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT yang terjadi pada akhir 2023 oleh hacker Jimbo. Sidang gugatan dugaan kebocoran data DPT digelar DKPP Rabu 28 Februari 2024. Sidang diawali dengan pembacaan tuntutan oleh pengadu Riko Nurfriansa Ali dari Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat di Jawa Timur. Dalam sidang tersebut, Riko meminta DKPP menetapkan para teradu sebagai pelanggar etik dan memberi sanksi pemberhentian. Data pribadi oleh pengendali data pribadi. Ayat 3, dalam hal tertentu pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi. Bahwa atas peristiwa sebagaimana diuraikan pada poin A sampai huruf E, saudara teradu patut diduga kuat melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 huruf D serta prinsip profesional yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Petitumnya berdasarkan alasan hukum di atas, mohon kiranya majelis berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik. 3. Memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu. Adapun pihak teradu tersebut adalah ketua dan anggota KPU RI yakni Hashim Asyari Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idrus, Parsadan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idrus dalam sidang pemeriksaan menyampaikan bantahannya. Betty menyebut para teradu tidak melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Betty juga membacakan petitum untuk menjawab aduan dugaan kebocoran data DPT. Di antaranya, para teradu meminta DKPP untuk menyatakan menolak seluruh dalil aduan pengadu secara keseluruhan dan meminta DKPP merehabilitasi nama baik para teradu terhitung sejak putusan dibacakan. Pengadu 1. Bahwa teradu telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi untuk menjawab, menjelaskan, dan atau membantah dari dalil aduan pengadu sebagaimana yang para teradu susun dalam poin 2 sampai dengan poin 5 tersebut di atas. Kedua, bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan perkara etik akuo, proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri, sehingga sampai dengan saat ini illegal access yang terjadi pada aplikasi Sidalih tidak serta-merta dapat dinyatakan telah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Ketiga, bahwa para teradu telah bersikap profesional dan akuntabel dengan melaksanakan semua prosedur pencegahan terhadap data pribadi serta melakukan tindak lanjut terhadap dugaan illegal access. Keempat, bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah para teradu uraikan dalam jawaban akuo, para teradu berpandangan bahwa dalil-dalil aduan pengadu dalam perkara akuo tidaklah terbukti dan terdapat cukup alasan bagi Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menolak seluruh dalil-dalil pengadu atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil pengadu tidak dapat diterima. Dalam sidang tersebut, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN membongkar kronologi dugaan kebocoran data pemilih tetap atau DPT 2024 di situs KPU RI. Kronologi itu dibongkar langsung oleh Direktur Operasi Keamanan Cyber atau BSSN Andi Yusuf. Melalui patroli siber, mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada bridge forum yang diduga terkait dengan data pemilih. Dan di tanggal yang sama, BSSN mengirimkan notifikasi tersebut kepada KPU sekaligus melakukan koordinasi mitigasi terhadap dugaan insiden tersebut. Poin B, tanggal 28 November tahun 2023,
dilakukan kegiatan kick-off meeting terkait mitigasi dugaan insiden antara KPU, BSSN, Ditpit Siber, dan sekaligus dilakukan forensik digital sesuai dengan permohonan dari pihak KPU. Poin C, tanggal 29 November tahun 2023 dilakukan rapat lanjutan yang melibatkan anggota gugus tugas pengamanan KPU, yaitu KPU, BSSN, BIN, Ditpit Siber, dan Kominfo perihal dugaan insiden tersebut, dan di tanggal yang sama dilakukan review perbaikan terkait aplikasi yang diduga memiliki kerentanan. Kemudian poin 5, di bulan Desember 2023 BSSN melakukan penyerahan laporan forensik digital dan penguatan keamanan. Adapun detail kegiatan, poin A, tanggal 2 Desember 2023. Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data 204 juta pemilih dari situs tersebut. Dugaan kebocoran data ini pun terus-menerus menggerus kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Januari 2024, utang pemerintah Indonesia naik 108 triliun hingga tembus 8.253 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 38,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan menjelaskan rasio utang yang tercatat pada Januari 2024 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Meski aman, Jokowi diprediksi kuat akan mewariskan rekor utang. Sebagai catatan, Saudara, Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 2.608 triliun rupiah. Pemirsa, sejumlah guru besar di Universitas Negeri Semarang yang sempat menyampaikan seruan moral soal kondisi demokrasi diundang kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Namun guru besar antropologi Visip UNES, Profesor Tri Marheni Pujiastuti mengatakan jika undangan tersebut sedikit janggal karena tidak adanya nomor dan tidak ada penjelasan acara selama 4 hari. Saya menerima undangan itu pada tanggal 21 Februari. Nah, kemudian saat itu juga saya membalas WA yang mengirim undangan ke saya. Saya juga belum tahu nih siapa begitu, tapi saya langsung bereaksi bahwa mohon maaf saya tidak bisa hadir. Berarti itu menunjukkan bahwa saya sudah punya agenda gitu. Karena langsung saat itu saya respon bahwa saya tidak bisa hadir karena ada agenda yang lain. Nah, kemudian saya lihat dari suratnya, begitu ya, surat itu kan ada nomornya, tidak ada nomornya, kemudian itu mengundang dari tanggal 26 sampai tanggal 29 begitu, berarti kan ada 4 hari. 4 hari kami harus meninggalkan kampus. Kami kan akan melihat tornya seperti apa, jadwalnya seperti apa, siapa saja yang diundang, nah itu semuanya tidak ada begitu. Nah, kami juga merasa janggal karena ini tidak ada tornya, tidak ada kegiatannya apa, acaranya seperti apa, kami harus meninggalkan kampus 4 hari. Itu yang menyebabkan kami mempertimbangkan bahwa ini belum jelas undangannya. Bahwa kemudian ada revisi undangan beberapa hari kemudian kami hargai itu, tetapi memang secara teknis, secara hal-hal yang lain, teman-teman dan juga khususnya saya memang tidak bisa hadir pada saat itu, pada tanggal tersebut. Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Karena baru pemilu kali inilah saya menemukan bagaimana, dan bukan hanya saya, kita tinggal membuka media sosial, kita tinggal membuka media mainstream, kita bisa melihat perbincangan publik, bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lainnya. Saya kira itu sangat telanjang. Ambil contoh sederhana saja apa yang dibongkar oleh podcast Bocor Halus tiap minggu, yang tidak pernah ada bantahan atau klarifikasi.
Kita lihat investigasi Tempo dan yang lainnya. Dan hari-hari ini kalau kita buka yang namanya TikTok atau yang lain, isinya semua tentang kekacauan yang terjadi dalam pemilu kita yang lalu. Belum pernah sepanjang sejarah kita melihat instrumen kekuasaan, aparat penegak hukum digunakan sebegitu masifnya oleh, boleh dikatakan, aktor-aktor pemerintah, aktor-aktor negara. Bagaimana kepala-kepala desa dimintai laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa oleh Polda tanpa kejelasan asal-usul kenapa dipanggil. Bagaimana kepala-kepala desa ini didatangin dan ditanyain dan diintimidasi bahwa nanti akan diperiksa ini itu. Itu bahkan di Orde Baru juga nggak terjadi. Bagaimana dinas-dinas oleh pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, menekan camat, lurah, dan sebagainya, sehingga harus melakukan kerja-kerja ekstra konstitusional dengan mendukung salah satu kontestan atau merugikan kontestan yang lain. Tentu kalau mereka ditanya, belum tentu mau bersaksi. Tapi ini kan seperti bau bangkai. Ya, yang tidak kita lihat barangnya tapi baunya sampai kemana-mana. Dan hari ini itu menjadi pembicaraan publik di mana-mana. Sampai hari ini, padahal dunia sudah semakin canggih, penghitungan di tingkat kecamatan masih banyak yang belum selesai. Kenapa? Keluhan mereka setiap menginput nomor genap, itu dengan cepat sistem Sirekap ini jalan. Begitu masuk ke angka ganjil, ini error atau hang. Sehingga proses berlarut-larut. Ada yang membisikkan kepada kita karena ada algoritma yang terjadi di Sirekap itu. Sehingga harus bekerja dulu, pontang-panting untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh seseorang gitu atau sekelompok orang. Kita juga melihat keanehan ketika kemarin misalnya kalau yang kita lihat itu, ini saya nggak tahu Bawaslu atau KPU itu mengundang ya lembaga-lembaga survei, ya ini ada mengundang Profesor Roni Guci Rusli, pakar IT dan statistik UI, yang ingin membedah tentang kesahihan quick count. Menurut apa yang dipublikasi di sini, tidak satu pun lembaga itu yang mau hadir. Tidak satu pun mau hadir. Aneh. Harusnya kalau mereka percaya pada metodologi, quick count itu dilakukan netral, pendanaannya bukan dari salah satu pasangan calon, melakukannya secara metodologis dan akademis, saya kira mereka harus hadir. Tetapi nggak ada yang hadir satupun. Sehingga kalau hari ini orang bertanya apakah quick count itu lalu dikaitkan dengan Sirekap yang amburadul itu ada hubungannya? Wallahualam. Karena kalau kita mau memakai logika penalaran yang sederhana saja, tidak perlu S2, S1 saja. Berbagai survei yang kita lihat benar dan yang kita punya, pasangan Prabowo Gibran itu di angka 43, 44, ya, dan mentok di 46. Dalam kondisi pasangan calon 01 dan 03 itu juga sudah ajak. Sementara undecided voternya sudah sangat rendah. Kemudian di hari H terjadi lompatan yang sangat signifikan. Which is secara secara ilmiah mungkin Bung Eb bisa menjelaskan bahwa kenaikan 1-2% itu dalam survei, dalam dunia nyata bukan hal yang mudah. Harus ada pull factornya atau push factornya. Itu belum pernah saya tahu, saya sebagai orang yang belajar tentang manajemen pemilu dan survei, sampai sekarang saya susah menalarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kan menjadi persoalan publik. Sangat telanjang. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket. Untuk menjawab banyak persoalan-persoalan.